Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan informasi dan informasi ini sangat luar biasa. Informasi yang saya sampaikan bahwa di tanah Papua ada 255 suku, masing-masing dengan bahasa yang berbeda. Saya akan memberitahukan satu informasi dari salah satu suku yang ada di Papua, yaitu suku Serui dan lebih khusus Kampung Ansus dan sekitarnya yang disebut Yapen Barat Utara. Itu dari seputaran Ansus sampai dengan ke Kanaki, melewati Maraupom sampai dengan Serewen, bahkan sampai ke Kanaki. Di bagian utara Pulau Yapen dia menghadap ke Biak. Suku ini, suku Ansus ini, mereka punya seluruh penduduk, sebagian besar itu kehidupannya di pesisir pantai. Mereka tinggal di rumah yang dibuat di atas air. Rumah itu dipakai tiang, dan biasa tiang itu yang menjadi penyangga buat dudukan dari rumah itu, sehingga rumah itu ada di atas air. Rumah itu disebut rumah berlabuh, dan tiang yang menjadi penyangga itu adalah berasal dari tiang-tiang yang dibawa di daerah Bakau. Dan akhirnya dia menggunakan tiang itu untuk mendirikan rumah berlabuh itu. Rumah berlabuh dapat kuat jika dipastikan bahwa tiang utamanya yaitu harus kuat. Tiang utama itu biasa dipasang di tengah, tetapi juga di 4 sudut. Dan tiang-tiang itu biasanya dibuat dari kayu atau menggunakan kayu yang kuat, yang biasanya orang suku tersebut, suku Ansus itu mereka ambil untuk gunakan karena mereka memperhitungkan masa umur dari tiang itu, bahkan kekuatan dari tiang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiang itu namanya tiang utama itu dinamakan Riau. Jadi Riau bagi orang Ansus itu betapa penting untuk mengkokohkan sebuah rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang saya mau sampaikan bahwa Riau dari sebuah keluarga, supaya keluarga itu kuat, yaitu seorang pria, seorang pemimpin rumah tangga, atau seorang laki-laki, dia harus takut akan Tuhan dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkan. Saudara, Riau, seorang laki-laki yang menjadi Riau bagi rumah tangga, akan membawa berkat dalam rumah tangga itu ketika dia takut akan Tuhan. Mazmur pasal 128, Daud atau pemazmur mengatakan bahwa seorang laki-laki ketika takut akan Tuhan, maka dia akan diberkati. Berkat apa saja yang dia bawa dalam rumah tangganya. Saudara, ayat 4 berkata dalam Mazmur 128, sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Jadi benar-benar akan terjadi ketika seorang laki-laki takut akan Tuhan, dia akan diberkati. Oleh siapa? Oleh Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Di bagian lain di Alkitab
TB lama. Dia mengatakan demikianlah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa saja Anda, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa, semua kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita takut akan Tuhan. Ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi saudara, selain kita takut Tuhan, kita harus hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkannya. Tuhan menunjukkan seluruh jalan melalui apa? Perhatikan baik-baik. Melalui firman-Nya. Apalagi melalui karakter-karakter dari nabi-nabinya. Ada karakter-karakter ilahi yang bekerja dalam diri setiap nabi-nabi. Dan semua karakter ilahi itu, hukum Taurat dan kitab para nabi disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, marilah kita ikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Apa jalan yang ditunjukkan Tuhan Yesus? Teladannya, pekerjaannya. Apa saja yang dia lakukan ketika dia ada di bumi. Dia menunjukkan teladan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Sangat jelas, ada di dalam Alkitab. Ketika Anda baca Alkitab, Anda akan menemukan jalan yang Tuhan tunjukkan. Dimulai dari penciptaan sampai dengan kedatangan Yesus. Bahkan Yesus telah mewahyukan peristiwa-peristiwa kelak akan terjadi dan sedang terjadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa banyak peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan itu akhirnya saudara, kita ada sementara lihat bagaimana terjadi segala macam situasi yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Oleh dan karena itu genaplah perkataan Yesus, maka kepada siapa kita harus percaya? Kepada siapa kita harus ikuti? Kita harus percaya dan ikuti kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, Tuhan, Bapa di sorga, kalau tidak melalui Yesus. Berarti Yesus adalah jalan yang lurus. Yesus adalah jalan itu. Dia membawa setiap orang untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada keadilan sesungguhnya di bumi ini. Yang ada, yang pernah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Saudara, setiap manusia pada saat kedatangan Yesus, mereka saling menghakimi. Mereka saling menuduh. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak menghakimi, tapi Yesus mengasihi pada waktu itu ya. Oleh dan karena itu dia sudah sangat terbukti seorang pribadi Yesus yang pernah menjadi manusia. Dan hari ini dia ada di surga dan memimpin surga tetapi juga bumi. Nah, dialah yang berkuasa. Untuk itu dialah jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Saudara, berkat yang kita terima ketika kita takut akan Tuhan. Ketika orang laki-laki takut akan Tuhan. Yang terjadi adalah engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. Di ayat 2, saudara. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berarti kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa dia akan memakan hasil jeripaya tangannya. Hasil keringatnya. Dan ketika kita makan hasil keringat kita, maka yang terjadi adalah kita berkeadaan baik. Ini bisa berbicara tentang kesehatan. Ini bisa berbicara tentang pertumbuhan rohani kita begitu luar biasa. Dan kita tidak mengalami stagnan. Kenapa? Karena kita menuruti seluruh jalan yang Tuhan tunjukkan. Akhirnya dampaknya kita akan memakan hasil jeripaya tangan kita.
Saudara, orang yang mencuri atau korupsi itu adalah, atau peras atau mendapat suap, itu adalah orang yang tidak memakan hasil jerih payah tangannya. Dan keadaannya pasti akan buruk. Uang yang dia dapat tidak akan memuaskan jiwanya. Uang yang dia dapat hanya untuk saudara, hanya untuk menyelesaikan atau mengurus kondisi istrinya yang sakit, kondisi anak-anaknya yang sakit, berobat di mana-mana, dan kehidupannya tidak akan mengalami damai sejahtera. Sudah tentu dia tidak akan mengalami damai sejahtera karena dia tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa jalan yang ditunjukkan Tuhan? Firman Tuhan Yesus Kristus. Teladan Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus Kristus? Matius pasal 5 ayat 17 berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi." Itu perkataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Artinya apa yang pernah Allah katakan, apa yang Allah pernah katakan di beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, atau jutaan tahun yang lalu, Allah pernah mengatakan dia tidak meniadakan. Ataupun saudara, ketika Allah memakai Musa dan hukum Taurat itu dikeluarkan untuk memanage, untuk mengatur apa yang dilakukan oleh umat pilihan Allah, Tuhan tidak meniadakan, atau kita para nabi, nabi Tuhan, Tuhan tidak meniadakan. Tetapi Yesus berkata bahwa aku datang untuk menggenapinya, untuk melengkapinya. Berarti sesuatu yang sudah ada tinggal dilengkapi. Itu artinya di dalam Kristus Yesus Tuhan telah lengkap. Jalan yang Allah mau, jalan yang Tuhan tunjukkan, lengkap di dalam Yesus Kristus. Untuk itu betapa pentingnya, seharusnya kita berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya salah satunya Yesus berkata bahwa engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Ini berlaku bagi orang yang takut akan Allah dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkan Allah. Apalagi saudara, Mazmur 128 menjelaskan berkat ketika kita takut akan Allah dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkan Allah. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, saudara. Israel punya kebanggaan adalah anggur. Pesta-pesta dalam pernikahan maupun pesta-pesta orang Yahudi tidak lengkap, tidak sempurna kalau tidak ada anggur itu. Anggur merupakan minuman kebanggaan bagi orang Israel, Makanya saudara tahu, ketika pesta di Kana, ketika orang menikah di sana, mereka mengundang Yesus, dan ketika anggur habis, suasana menjadi hening, suasana menjadi bingung, suasana menjadi hampir kacau. Saudara, tapi Yesus hadir untuk menyediakan anggur, saudara. Yesus tidak menyediakan anggur supaya kita mabuk-mabukan atau kita berasumsi untuk Yesus saja menyediakan anggur. Berarti Yesus memperbolehkan kita minum anggur. Dengar baik-baik. Yesus menyediakan anggur karena dia mengasihi tuan pesta itu. Saudara bayangkan, kalau tidak ada anggur pada waktu itu, pasti ada perkataan-perkataan yang muncul. Anda buat acara tapi tidak mempersiapkan begitu rupa anggur untuk orang yang hadir bisa minum. Dan pasti ada komunikasi-komunikasi yang lain. Karena itu merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi saudara, bukan itu saja. Tuan pesta
Yang punya pesta, mereka mengundang Yesus. Artinya mereka menghormati dan menghargai Yesus. Makanya Yesus dalam persetujuan Bapa di sorga, dia membuat anggur. Kenapa saya katakan dalam persetujuan Bapa di sorga? Saudara perhatikan perkataan Yesus. Ketika ibunya datang dan sampaikan, kalau pakai bahasa atau dialek Papua, begini. Anak, dompu anggur su habis. Artinya Yesus, orang yang punya acara nih, anggurnya telah habis. Apa yang Yesus katakan? Respon Yesus kepada ibunya yang melahirkan dia. Yesus bilang, mau apakah engkau dengan aku? Saatku belum tiba, saudara. Kenapa Yesus katakan saatku belum tiba? Karena Yesus tidak bisa melakukan mujizat tanpa dikatakan ya oleh Bapaknya. Berarti ada yang memanage, ada yang mengatur oleh Yesus. Yang mengatur Yesus. Makanya Yesus bilang saatku belum tiba. Dan saya tahu dia menunggu saatnya kapan? Saatnya di Bapa. Saatnya ketika Bapaknya Allah bilang iya. Saudara, betapa taatnya Yesus kepada Tuhan, kepada Allah yang mengutusnya. Saudara, itulah sebabnya saya mengatakan demikian tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi anggur merupakan suatu minuman yang merupakan kebanggaan. Saudara, kalau Anda memperhatikan tanaman anggur, itu baunya, bau daun-daunnya itu semerbak. Bagus, kelihatan indah daunnya. Mazmur mengibaratkan seorang riawo, seorang laki-laki, seorang tiang rumah, seorang pria yang takut akan Tuhan dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu apa, saudara? Istrinya akan menjadi seperti pokok anggur yang subur. Saya beritahu, ini kesaksian saya. Saya lihat ketika saya hidup takut akan Tuhan. Istri saya punya imun tubuh itu semakin luar biasa. Dia tergambar di mukanya. Dia semakin kelihatan cantik dan tambah cantik. Apalagi saudara, istri saya itu dia punya kreasi semakin muncul. Dia punya potensi ilahi yang Tuhan taruh di dalam dirinya itu keluar. Dia pandai masak. Dia pandai mengurus anak-anak. Dia bijak dalam mengambil keputusan-keputusan. Dan dia merupakan partner saya. Dia merupakan teman saya yang luar biasa. Yang kami sering sharing dan kami sering berdiskusi bahkan doa dan merenungkan firman tiap hari. Dan dia pendamping yang terlalu luar biasa yang Allah Bapa di sorga berikan buat saya. Nah, saudara, itu terjadi. Kenapa, saudara? Karena saya belajar untuk takut akan Tuhan dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, itu yang berikutnya, itu yang selanjutnya. Dan yang berikutnya, saudara, ayat yang berikutnya dalam berkat apa yang kita alami ketika kita takut akan Tuhan. Selain istri kita seperti pokok anggur yang subur, anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, kenapa Mazmur mengatakan anak-anak kita seperti pohon zaitun, tunas pohon zaitun? Saudara, yang pertama, pohon zaitun itu kuat. Yang kedua, pohon zaitun itu minyaknya dipakai untuk campuran minyak pengurapan. Saudara, ada dua hal yang luar biasa. Berarti minyak itu pasti wangi dan kelihatan sedap ketika dicium. Nah, saudara, kalau kita orang laki-laki takut akan Tuhan dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka anak-anak kita akan kuat. Saudara, kita harus jujur. Hari-hari ini anak-anak di usia kecil bayi saja untuk menenangkan dia harus pakai HP. Apalagi anak-anak yang sudah 1-2 tahun sudah bisa pegang HP, saudara.
Saudara tidak sadar dalam HP itu ada berbagai hal, apalagi punya sinyal, punya pulsa, punya paket internet, saudara. Itu mempengaruhi otaknya. Dan banyak keluarga hari ini untuk menenangkan anak, dia mengalihkan itu dengan dia memberikan itu dengan HP. Dia tidak tahu bahwa HP itu punya sinar. Sinar dari HP itu mempengaruhi mata. Dia tidak tahu bahwa HP itu mempengaruhi otaknya. Dan ketika kita menggunakan HP atau memberikan anak-anak kita HP yang ada pulsanya, yang ada paket datanya, paket internetnya, maka kita lagi mengkonekkan, menghubungkan anak kita dengan dunia ini, saudara. Boleh saja sebagai pengetahuan, tapi Anda tidak sadar bahwa segala macam cara iblis pakai untuk mengeluarkan perkara-perkara dursila melalui HP. Nah, itulah sebabnya kalau kita tidak takut akan Tuhan, anak-anak kita akan manja dengan HP. Dan peralihan kita, pengalian kita, pelampiasan kita, kita akan kasih HP untuk anak supaya dia bisa tenang dan diam. Ada banyak kejadian yang terjadi. Anak bisa kecanduan HP, dan ketika kita ambil HP dari dia, ambil HP yang ada internet apalagi dari dia, dia akan bisa berontak dan melawan kita. Saya bersyukur saya punya ketetapan dalam rumah tangga. Anak-anak saya akan memiliki HP, punya HP pribadi ketika dia umur 15 tahun. Kenapa saudara 15 tahun? Karena ketika dia umur 15 tahun, dia sudah ada di usia remaja. Dan sepanjang 0 tahun sampai dengan 15 tahun, saya punya tugas bersama istri saya, kita mengajar mereka baik buruknya tentang HP itu. Akhirnya apa? Dia bisa mengerti ketika dia pegang HP, saudara. Dia bisa tahu yang mana dia bisa gunakan. Kegunaan HP yang penting buat dia seperti apa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak saya puji Tuhan, mereka tidak menangis merengek-rengek untuk punya HP. Saudara, anak-anak kita akan kuat, tidak akan terkontaminasi dengan keadaan di sekitarnya. Di mana anak-anak yang masih kecil sudah menangis dengan HP. Bahkan SD sudah punya HP pergi sekolah. Bahkan ada anak-anak SD yang menuntut punya HP. Itu masih SD, saudara. Kenapa demikian? Zamannya begitu sekarang. Kita tidak bisa mengelak, tapi kita bisa memanage kondisi itu. Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak kita akan kuat. Dia tidak akan terpengaruh dengan kondisi di sekitar sekolah, kondisi di sekitar lingkungan, kondisi-kondisi keadaan-keadaan, perkara-perkara dursila, bahkan percabulan, bahkan cabul yang yang beredar di sekitar sekolah, lingkungan, dan dimanapun mereka berada. Mereka akan kuat, mereka tidak akan pengaruh dengan mengeluarkan kata-kata sapros atau kata-kata cacian makian. Mereka akan kuat, mereka tidak akan terpengaruh. Kenapa? Ketika ada seorang laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkan, saudara, dia akan membawa wangi, membawa model bagi anak-anak yang lain. Dia akan pintar berdoa, dia akan pintar menunjukkan teladan-teladan Kristus. Kenapa? Karena ada pria, ada riawo, ada tiang rumah yang takut akan Tuhan. Akhirnya dia menjadi sesuatu kekuatan dasar yang kuat untuk berdiri suatu bangunan dalam rumah tangga. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya pemazmur mengatakan, demikianlah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup menurut seluruh jalan yang Tuhan tunjukkan. Saudara, di ayat 5 mengatakan bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, saudara. Sion adalah gunung Tuhan, di mana Tuhan beracara, di mana Tuhan berperkara. Sion adalah tempat Tuhan berada, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Saudara, Sion bisa berbicara tentang sebuah gereja. Sion bisa berbicara tentang sebuah komunitas. Dan Tuhan akan memberkati keluarga. Dan keluarga itu
bisa diibaratkan seperti Sion. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Sion juga bisa berbicara tentang sebuah gereja, organisasi gereja. Tetapi juga Sion bisa berbicara tentang kumpulan-kumpulan organisasi. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Ketika seorang pria takut akan Tuhan, dia akan mempengaruhi sebuah rumah tangga. Dan rumah tangga itu akan mempengaruhi sebuah kota yang dia tinggal. Dan kota itu akan mempengaruhi provinsi di mana dia berada. Karena Yerusalem merupakan sebuah provinsi. Berbicara tentang provinsi. Salah satu provinsi yang ada di Israel. Dan selanjutnya saudara. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara, akan mempengaruhi keluarga, suami yang takut akan Tuhan. Pria yang takut akan Tuhan. Riau, tiang rumah. Kekuatan itu pada seorang kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, ketika laki-laki itu dia takut akan Tuhan dan hidup menurut seluruh jalan yang ditunjukkannya, istri dan anak-anak diberkati, keluarga ini akan diberkati, dan keluarga ini akan mempengaruhi saudara sebuah gereja atau komunitas dia berada, dan komunitas ini akan mempengaruhi sebuah kota. Saudara, dan sebuah kota itu akan mempengaruhi provinsi. Dan provinsi akan mempengaruhi sebuah negara. Dan negara akan mempengaruhi negara-negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada.